Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online mata kuliah manajemen keuangan dan anggaran. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik like, subscribe, dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah manajemen keuangan dan anggaran, kuliah ke-14, aplikasi NPV, Net Present Value, untuk pengadaan aktiva tetap. Ini ada soal studi kasus dan kita akan jawab bersama-sama. Soal: sebagai seorang manajer keuangan, Anda diminta untuk memutuskan pengadaan sebuah mesin pabrik aktiva tetap yang akan dibeli salah satu dari dua mesin yang ditawarkan. Anda diminta untuk membandingkan kedua alternatif tersebut atas dasar nilai sekarang, present value, dengan tingkat bunga 8% per tahun. Kondisi dan harga mesin yang ditawarkan sebagai berikut. Harga pembelian alternatif 1 16.000, alternatif 2 18.000. Biaya instalasi alternatif 1 2.160, alternatif 2 1.200. Biaya operasi tahunan. Biaya tenaga kerja alternatif 1 7.600, alternatif 2 7.600. Listrik, air, gas, dan sebagainya alternatif 1 600, alternatif 2 400. Biaya pemeliharaan alternatif 1 tahun ke-1 800, tahun ke-2 960, tahun ke-3 1120, tahun ke-4 1400, tahun ke-5 1600. Sedangkan alternatif 2, biaya pemeliharaannya kontrak pemeliharaan 960.000 per tahun selama 7 tahun. Nilai sisa barang bekas 2.000, alternatif 1, dan alternatif 2 2.800. Umur teknis mesin alternatif 1 5 tahun, alternatif 2 7 tahun. Buatlah perhitungan mana yang lebih menguntungkan. Terlampir tabel discounting and compounding factor, tingkat bunga 8% per tahun. Ini lampiran soalnya, tabel discounting and compounding factor, tingkat bunga 8% per tahun. Supaya kita mudah menjawabnya dan juga untuk mudah memahaminya, kita jawab soal ini dengan kita buat tabel perhitungan seperti ini. Kolom 1 adalah kolom uraian dan isi uraiannya sama seperti soal. Kita salin uraian yang ada di soal. Kolom kedua, 3, 4, 5 adalah kolom untuk kita menghitung perhitungan alternatif 1. Dan kolom berikutnya, kolom 6, 7, 8, dan 9 adalah kolom untuk kita menghitung alternatif 2. Di kolom alternatif 1 dan alternatif 2, kita isi jumlahnya yang kita ambil dari soal. Harga pembelian alternatif 1 jumlahnya 16.000.
dan alternatif 2 jumlahnya 18.000. Harga instalasi alternatif 1 2.160 dan alternatif 2 1.200. Biaya tenaga kerja alternatif 1 7.600, alternatif 2 juga sama 7.600. Dan terus sampai ke bawah diambil angka-angka untuk jumlah dari soal. Masing-masing jumlah harus kita hitung nilai present value-nya dengan mengalihkan jumlah itu dengan faktor present value. Tetapi harus diingat, harus diperhatikan present value factor atau present value annuity factor. Untuk jumlah pembayaran yang sekali, kita pergunakan present value factor. Indikatornya adalah PFIN. Dan untuk jumlah yang berkali-kali kita keluarkan setiap tahun dan jumlahnya yang sama besar, dipergunakan present value annuity factor. Indikatornya PAIN. Untuk mudahnya kita mengambil faktor, sebaiknya kita pergunakan indikator baik untuk alternatif 1 maupun untuk alternatif 2. Kita isi kolom indikator harga pembelian dan biaya instalasi. Karena biaya ini sekali saja, maka kita pergunakan present value dan indikatornya adalah PFIN. Karena tahun ke-1 kita pergunakan PFIN 1. Begitu juga untuk alternatif 2 sama. Harga pembelian dan biaya instalasinya sama indikatornya PFIN 1. Kalau pengeluaran yang berkali-kali setiap tahun dan jumlahnya sama, kita pergunakan present value annuity yang indikatornya adalah PAIN. Untuk pengeluaran biaya tahunan, tenaga kerja, listrik, air, dan sebagainya, karena jumlah setiap tahun dan sama besar, dipergunakanlah present value annuity. Untuk alternatif 1, karena umur teknisnya 5 tahun, maka dipergunakan PAIN 5. Sedangkan untuk alternatif 2, karena umur teknis mesinnya 7 tahun, dipergunakan PAIN 7. Untuk biaya pemeliharaan pada alternatif 1, karena jumlahnya berbeda setiap tahun, maka dipergunakan PFIN, yaitu PFIN 1 untuk tahun ke-1, PFIN 2 untuk tahun kedua, dan PFIN 3 untuk tahun ketiga, dan seterusnya sampai tahun kelima. Sedangkan biaya pemeliharaan alternatif 2, karena jumlahnya sama setiap tahun selama 7 tahun sesuai umur ekonomis mesinnya, maka dipergunakan present value annuity, yaitu PAIN 7. Nilai sisa barang bekas itu adanya di akhir umur mesin, yaitu alternatif 1 di umur tahun kelima dan alternatif 2 di umur tahun ke-7, sehingga dipergunakan present value untuk alternatif 1 PFIN 5 dan untuk alternatif 2 PFIN 7. Setelah kita buatkan indikator, kita ambil faktornya sesuai indikator itu dari tabel discounting and compounding factor
yang dilampirkan di dalam soal. PFIN, lihat kolom PFIN di tabel dan lihat tahunnya, tahun keberapa, lalu ambil faktornya. Harga pembelian PFIN 1, maka faktornya adalah 0,9259. Baik alternatif 1 maupun untuk alternatif 2, dan seterusnya. Perhatikan indikatornya dan ambil faktornya. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai di kolom NPV, maka jumlahnya dikalikan dengan faktor. Setelah semua biaya yang ada di kolom jumlah dikalikan dengan faktornya masing-masing dan diisi pada kolom NPV, selanjutnya kolom NPV dijumlahkan, maka itu namanya NPV, Net Present Value biaya. Selanjutnya, jumlah biaya itu dikurangi dengan nilai barang bekas yang sudah di present value-kan juga. Alternatif 1, jumlah biayanya 54.126 dikurangi nilai sisa barang bekasnya 1.361, maka hasilnya adalah 52.765. Alternatif 2, jumlah biayanya 64.427 dikurangi nilai sisa barang bekasnya 1.634, maka hasilnya adalah 62.793. Ini adalah nilai net present value. Alternatif 1 NPV-nya 52.765 dan alternatif 2 NPV-nya adalah 62.793. Kalau hanya melihat nilai NPV, maka alternatif 1 biaya pengadaan mesin pabrik itu lebih murah daripada alternatif 2. Tetapi harus diperhatikan, alternatif 1 lebih murah tapi umur mesinnya 5 tahun. Sedangkan alternatif 2 lebih mahal dari alternatif 1 tapi umur mesinnya 7 tahun. Untuk memastikan mana yang lebih murah sebenarnya, perlu dihitung nilai ekuivalen tahunannya dengan menggunakan perhitungan capital recovery factor yang indikatornya adalah APIN. Faktor capital recovery untuk alternatif 1 tahun kelima adalah 0,2505, sedangkan faktor capital recovery untuk alternatif 2 tahun ke-7 adalah 0,1921. Nilai NPV alternatif 1 52.765 dikali dengan 0,2505 adalah 13.215. Sedangkan nilai NPV alternatif 2 62.793 dikalikan dengan 0,1921 adalah 12.601. Jadi kalau dilihat nilai ekuivalen tahunan masing-masing alternatif, yang murah adalah alternatif 2 sebesar 12.601 dibanding dengan alternatif 1 sebesar 13.215. Ini adalah jawaban atas contoh soal di atas. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya.
Baiklah, dengarkan berulang kali agar Anda dapat memahaminya dengan benar. Dan untuk mengukur tingkat pemahaman Anda, ini ada soal yang sama. Dan silakan Anda mencoba-coba untuk menjawabnya dan kirim jawabannya ke email saya. Soal: sebagai seorang manajer keuangan, Anda diminta untuk memutuskan pengadaan sebuah mesin pabrik aktiva tetap yang akan dibeli salah satu dari dua mesin yang ditawarkan. Anda diminta untuk membandingkan kedua alternatif tersebut atas dasar nilai sekarang present value dengan tingkat bunga 10% per tahun. Kondisi dan harga mesin yang ditawarkan sebagai berikut. Silahkan Anda baca selanjutnya dan selamat mengerjakan. Tabel discounting and compounding factor tingkat bunga 10% sebagai lampiran soal latihan di atas. Selamat mengerjakan. Demikianlah kuliah manajemen keuangan dan anggaran, kuliah ke-14 sebagai kuliah terakhir. Jangan lupa mengklik like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat untuk kita semua, karena ini adalah kuliah terakhir. Sebagai kata terakhir untuk kuliah saya, sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar dan sukses.